Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Saptadi Wilyarto, spesialis anak konsultan dari Divisi Emergensi dan Rawat Intensif Anak, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas bahasan tentang shock pada anak. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Pada akhir materi ini diharapkan seluruh mahasiswa mampu mengetahui definisi dan patofisiologi shock, mampu mengetahui klasifikasi klinis shock, mampu mendeteksi tanda-tanda shock, mampu melakukan resusitasi pasien shock, mampu menentukan target terapi pasien shock, dan mampu melakukan stabilisasi hemodinamik. Kita mulai dari definisi. Shock merupakan sindrom klinis akibat perfusi jaringan inadekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolik dan oksigenasi jaringan. Jadi kalau kita berbicara tentang shock, tidak sekedar masalah kekurangan cairan atau kelemahan kontraktilitas jantung atau gangguan pada vaskuler, namun lebih kompleks kita sebenarnya berbicara tentang fungsi jaringan atau sel. Dengan kata lain, sebenarnya shock merupakan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen pada tingkat jaringan atau pada tingkat sel. Kita lihat patofisiologinya. Kita mengenal ada 3 komponen hemodinamik atau 3 komponen kardiovaskuler. Pertama adalah preload. Preload adalah volume akhir diastolik yang menunjukkan seberapa banyak volume darah di ventrikel pada fase akhir diastolik jantung. Berdasarkan hukum Frank Starling, kita tahu bahwa preload ini sangat mempengaruhi stroke volume, di mana kalau preloadnya makin besar, volume akhir diastoliknya makin besar, maka stroke volume yang dihasilkan juga akan semakin besar. Komponen kedua adalah inotropi atau kontraktilitas jantung. Ini menggambarkan kekuatan jantung dalam memompa sejumlah aliran darah. Inotropi juga berhubungan dengan stroke volume atau volume sekuncup. Jadi semakin besar kekuatan kontraktilitas suatu jantung, maka volume sekuncup atau stroke volume yang dihasilkan juga akan lebih besar. Sementara afterload adalah tahanan yang dihadapi oleh jantung pada saat memompa sejumlah aliran darah. Semakin tinggi afterload, semakin tinggi tahanan yang dihadapi oleh jantung, maka stroke volume yang dihasilkan akan makin rendah. Sehingga dari ketiga komponen ini, preload dan inotropi sebanding dengan stroke volume yang dihasilkan, sementara afterload berbanding terbalik dengan stroke volume yang dihasilkan. Secara singkat, ketiga komponen ini sangat mempengaruhi stroke volume, sehingga adanya gangguan pada salah satu komponen pasti akan mengganggu stroke volume. Kalau stroke volume ini kita kalikan dengan denyut jantung atau heart rate, maka akan menghasilkan curah jantung. Atau dengan kata lain, curah jantung adalah volume darah yang dipompakan oleh jantung dalam waktu semenit. Kemudian parameter yang lain, di sini kita melihat ada oksigen delivery atau hantaran oksigen. Apa saja yang mempengaruhi oksigen delivery? Yang pertama adalah curah jantung. Jadi curah jantung ini mempunyai peran sekitar 60-80% untuk mempengaruhi oksigen delivery. Komponen kedua adalah saturasi oksigen. Kemudian komponen ketiga adalah hemoglobin, kadar hemoglobin dalam darah. Hemoglobin ini penting karena berfungsi sebagai pengangkut oksigen menuju jaringan. Sehingga hantaran oksigen ini sangat dipengaruhi oleh 3 komponen organ, yaitu komponen jantung atau kardiovaskuler melalui curah jantung, kemudian komponen sistem pernafasan melalui saturasi oksigen, dan komponen darah melalui kadar hemoglobin. Hantaran oksigen yang normal akan menjamin perfusi oksigen ke jaringan atau sel yang normal. Di tingkat sel, hantaran oksigen ini atau oksigen yang diantarkan oleh sistem kardiovaskuler akan dikonsumsi oleh sel dalam jumlah tertentu. Secara normal, sel akan mengkonsumsi oksigen sekitar 20-30%. Artinya, ambil contoh misalnya oksigen yang dihantarkan oleh sistem kardiovaskuler 100%, maka sel akan mengkonsumsi sekitar 30%, sehingga oksigen yang disisakan di sistem vena untuk kembali ke jantung adalah sekitar 70%. Sehingga keseimbangan ini antara oksigen delivery dan oksigen consumption, antara hantaran oksigen dan konsumsi oksigen, sangat mempengaruhi kecukupan oksigen di tingkat jaringan.
sebagian besar kasus shock disebabkan oleh penurunan hantaran oksigen. Ada beberapa juga kasus shock yang disebabkan oleh peningkatan oksigen consumption atau ketidakmampuan sel dalam mengkonsumsi oksigen. Sebagai contoh, pada kasus sitotoksik hipoksia, karena ketidakmampuan mitokondria sel untuk mengkonsumsi oksigen, maka hantaran oksigennya normal, tapi konsumsi oksigen oleh jaringan tidak bisa, ya, sehingga tetap sel atau jaringan tidak mampu menggunakan oksigen yang dihantarkan oleh sistem kardiovaskuler. Dari konsep ini, maka secara umum kita mengenal berbagai jenis shock berdasarkan gangguan komponen. Pertama, shock yang disebabkan oleh gangguan preload atau low preload atau preload yang rendah. Ini terjadi pada shock hipovolemik karena kekurangan cairan, misalnya pada kasus diare, muntah, luka bakar, perdarahan. Kemudian yang kedua, pada kasus shock obstruktif, misalnya adanya tamponan di jantung atau tension pneumotorak, atau kasus shock septik akibat kebocoran dari vaskuler. Ketiga jenis shock ini merupakan contoh dari shock akibat preload yang rendah. Yang kedua, kita mengenal shock akibat penurunan dari afterload. Ini terjadi pada shock distributif, misalnya shock neurogenik atau shock anafilaksis. Kemudian juga shock septik karena peningkatan vasodilatasi dari sebagian besar pembuluh darah. Ini menyebabkan penurunan afterload. Kemudian shock yang ketiga adalah shock akibat penurunan kontraktilitas. Ini terjadi pada shock kardiogenik, misalnya pasien dengan kardiomiopati atau miokarditis, dan juga pada kasus septik. Biasanya terjadi pada kasus septik kardiomiopati. Kalau kita lihat di sini, shock septik merupakan kondisi shock yang lengkap, ya, karena ada gangguan preload, ada gangguan afterload maupun gangguan kontraktilitas. Ini merupakan klasifikasi klinis jenis shock yang sering kita ajarkan atau sering kita jumpai. Yang pertama adalah hipovolemik akibat penurunan preload, penyebabnya bisa diare, muntah, luka bakar, perdarahan, poliuria, penurunan asupan cairan. Kemudian tipe kedua adalah kardiogenik akibat penurunan kontraktilitas atau penurunan inotropi, penyebabnya biasanya adalah kardiomiopati, miokarditis, aritmia. Kemudian tipe ketiga adalah distributif, penyebabnya adalah penurunan afterload atau systemic vascular resistance. Biasanya terjadi pada kasus shock septik, anafilaksis, atau neurogenik. Kemudian yang keempat adalah kasus shock obstruktif, disebabkan oleh penurunan preload maupun juga peningkatan afterload. Seringkali terjadi pada kasus tension pneumotorak, tamponade jantung, emboli paru, atau penutupan PDA pada kasus penyakit jantung bawaan yang tergantung ductus. Dan yang kelima, shock septik. Ini saya pisah karena ada beberapa hal yang khusus, karena patogenesisnya merupakan kombinasi dari gangguan preload, penurunan inotropi, dan gangguan regulasi dari systemic vascular resistance. Penyebabnya adalah karena infeksi. Itu tadi merupakan definisi dan patogenesis shock. Sekarang kita melangkah ke kasus shock sendiri. Kapan kita harus curiga pasien ini mengalami shock? Kita mengenal ada Pediatric Assessment Triangle, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut SAGA atau segitiga asesmen gawat anak. Kita menilai tampilan, usaha nafas, dan sirkulasi. Kita curiga shock bila pasien pada saat kita melakukan penilaian PAT atau SAGA, pasien mengalami gangguan sirkulasi berupa pucat atau motelt atau cyanosis, baik disertai oleh gangguan usaha nafas maupun disertai juga oleh gangguan kesadaran. Jadi bila ada gangguan sirkulasi pada saat melakukan penilaian PAT, maka kita harus curiga bahwa pasien ini mengalami shock. Ini merupakan contoh pasien yang kita curigai shock. Kita lihat dari tampilannya, anak tampak hipotonus, letargis, tidak ada tangisan atau suara. Secara umum anaknya tampak penurunan kesadaran. Kemudian dari nafasnya kita lihat ada nafas cuping hidung. Kemudian ada retraksi dan seesaw respiration, jadi nafasnya irregular dan tidak terkoordinasi.
Kemudian kita lihat juga ada cyanosis dan juga ada kulit yang motol. Bila kita menemukan pasien seperti ini, maka kita harus curiga bahwa pasien ini mengalami gangguan sirkulasi atau shock. Tentunya setelah melakukan PAT, kita memeriksa melalui primary assessment atau penilaian primer. Kita akan menilai airway-nya, kita akan menilai breathing, kita akan menilai sirkulasi. Kita lihat di sirkulasi dulu, kemudian kita bagi shocknya berdasarkan tipenya tadi, ada hipovolemic, kardiogenik, obstruktif, dan distributif. Kita lihat persamaan dan perbedaannya. Yang pertama antara shock hipovolemic, kardiogenik, dan obstruktif. Di sini ada kesamaan di beberapa tanda klinis. Yang pertama, tekanan nadinya biasanya menyempit disebabkan oleh tekanan diastoliknya yang lebih tinggi atau meningkat. Kemudian denyut jantungnya yang meningkat, pada semua jenis shock semuanya meningkat ya. Kemudian nadi perifernya lebih lemah. Kemudian kulit biasanya pucat atau dingin dan CRT-nya memanjang. Jadi kesamaan dari tiga jenis shock ini, yaitu shock hipovolemic, kardiogenik, dan obstruktif, biasanya tekanan nadinya menyempit, nadi perifernya lemah, kulitnya pucat dan dingin, dan CRT-nya memanjang. Ini berbeda dengan jenis shock obstruktif. Berbeda dengan jenis shock distributif. Kalau pada jenis shock distributif, biasanya tekanan nadinya melebar, sehingga sudah terjadi hipotensi pada awal-awal shock. Yang kedua, nadi perifernya bonding, jadi ada pulsus seller ya. Jadi kalau kita raba nadinya sangat kuat ya. Kemudian kulitnya biasanya hangat dan CRT-nya biasanya cepat. Ini pada fase awal shock distributif. Pada fase akhir shock distributif, biasanya gejalanya juga akan sama dengan shock hipovolemic, kardiogenik, atau obstruktif. Ini adalah cara membedakan jenis shock berdasarkan tanda klinis. Kalau kita melihat pasien dengan tekanan nadi menyempit, nadinya lemah, kulitnya dingin, CRT-nya memanjang, maka kita harus curiga kalau tidak hipovolemic, kardiogenik, atau obstruktif. Kalau pasien kita temui dengan hipotensif yang sangat hebat, terutama karena penurunan diastolik, kemudian tekanan nadinya melebar, kita raba nadinya bounding atau kuat, ya, kemudian kulitnya hangat dan CRT-nya cepat, maka kita harus curiga ini adalah shock distributif. Langkah berikutnya, untuk membedakan apakah pasien ini hipovolemic, kardiogenik, atau obstruktif, maka kita bisa mengevaluasi usaha nafas. Biasanya pada shock hipovolemic, usaha nafasnya tidak ada permasalahan. Jadi biasanya usaha nafasnya normal, tidak ada retraksi, tidak ada nafas cuping hidung. Berbeda dengan shock kardiogenik atau obstruktif, karena melibatkan sistem kardiorespirasi, biasanya usaha nafasnya sangat meningkat disertai retraksi, disertai dengan nafas cuping hidung. Kemudian kalau kita dengarkan, ada suara nafas tambahan. Biasanya pada shock kardiogenik akan kita jumpai suara nafas ronki atau grunting karena ada edem paru. Kemudian untuk shock obstruktif tergantung kasusnya. Biasanya suara nafasnya menurun pada pneumotorak atau suara jantungnya menurun pada tamponade jantung. Ini adalah cara membedakan secara klinis apakah shock ini hipovolemic, kardiogenik, obstruktif, atau distributif. Atau secara sederhana, kita juga bisa membedakan kasus ini shock dingin atau shock hangat berdasarkan klinisnya. Kalau pasien mengalami takikardia, nadi lemah, ekstremitas dingin, CRT lebih dari 3 detik, kemudian normotensi atau hipotensi dan tekanan nadinya normal atau sempit, maka kita sebut bahwa ini shock dingin. Kalau shock hangat, tanda khasnya adalah pelebaran tekanan nadi, kemudian nadinya bounding, kemudian biasanya CRT-nya kurang dari 3 detik dan ekstremitasnya hangat. Jadi kalau kita agak bingung dengan pembagian shock hipovolemic, obstruktif, kardiogenik, atau distributif, kita di fase emergensi boleh saja membagi secara sederhana dengan shock dingin atau shock hangat. Kemudian setelah kita mengidentifikasi jenis shocknya apa, kita juga harus mengidentifikasi derajat keparahannya. Apakah ini shock terkompensasi atau shock hipotensif. Batasnya adalah tekanan darah sistolik pada persenti 5. Tabel berikut merupakan
gambaran tekanan darah sistolik persenti 5 pada berbagai usia. Bila di bawah usia 1 tahun, maka tekanan darah sistolik persenti 5-nya adalah 60. Usia 1 tahun sampai 10 tahun, tekanan darah sistolik persenti 5-nya adalah 70 plus 2N, di mana N adalah usia dalam tahun. Dan usia di atas 10 tahun, tekanan darah sistoliknya adalah 90. Sehingga kalau kita menjumpai anak dengan usia 8 tahun, maka tekanan darah sistolik persenti 5-nya adalah 70 ditambah 2 kali 8 atau 70 ditambah 16 atau 86. Artinya pasien ini bila tekanan darah sistoliknya di atas 86 maka kita sebut shock terkompensasi. Kalau tekanan darah sistoliknya di bawah 86 maka kita sebut shock hipotensif. Baik, tadi merupakan cara-cara untuk mendeteksi maupun mengklasifikasikan shock berdasarkan tanda klinis. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menggunakan alat-alat bantu tambahan untuk mendeteksi atau mendiagnosis shock, karena berdasarkan penilaian klinis saja kita sudah bisa menilai apakah pasien ini shock atau tidak dan prediksi kira-kira jenis shocknya seperti apa. Baik, bahasan berikutnya adalah tentang terapi. Bagaimana prinsip terapi shock? Jadi terapi shock sebenarnya adalah terapi yang komprehensif, jadi tidak hanya terapi cairan ataupun terapi vasoaktif. Jadi ada 4 prinsip terapi pada shock. Yang pertama adalah mengoptimalisasi oksigen konten. Caranya dengan pemberian oksigen, baik dengan oksigen nasal kanul, kemudian oksigen masker, ataupun non-invasive ventilation atau ventilator. Yang berikutnya adalah mengoptimalisasi dengan cara melakukan transfusi darah merah bila terjadi penurunan hemoglobin. Prinsip kedua adalah memperbaiki volume dan distribusi curah jantung dengan cara pemberian bolus cairan atau obat vasoaktif. Prinsip ketiga adalah menurunkan kebutuhan oksigen melalui pemberian sedasi atau analgesia, pemberian NIV atau mechanical ventilation atau antipiretik. Jadi pada pasien shock yang gelisah kemudian nyeri, maka kita tidak boleh membiarkan karena nyeri dan gelisah akan meningkatkan kebutuhan oksigen. Sementara oksigen harusnya diarahkan atau dikonsentrasikan pada organ-organ vital. Sehingga pemberian sedasi pada pasien gelisah dan analgesia pada pasien yang nyeri merupakan terapi yang diperlukan pada kasus shock. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan pemberian bantuan ventilasi melalui non-invasive ventilation atau ventilator, karena usaha nafas pasien yang berlebihan pada kasus shock juga akan meningkatkan kebutuhan oksigen. Begitu juga demam akan juga meningkatkan kebutuhan oksigen, sehingga pasien shock dengan demam misalnya pada kasus shock septik juga perlu mendapatkan antipiretik. Prinsip keempat adalah memperbaiki kelainan metabolik. Jadi kalau kita menjumpai hipoglikemia, hipokalsemia, hiperkalemia atau asidosis, kita perlu untuk mengkoreksi. Walaupun tidak semua kasus hipoglikemia yang ringan, hipokalsemia yang ringan, hiperkalemia yang ringan memerlukan terapi. Jadi biasanya akan kita terapi pada kondisi yang berat. Langkah berikutnya adalah akses intraoseus. Jadi akses intraoseus ini merupakan akses yang mutlak harus dilakukan bila dalam waktu 90 detik kita tidak bisa menjumpai atau menemukan infus perifer. Jadi ini di video kita lihat bagaimana cara melakukan intraoseus. Kita siapkan alat dulu. Ini adalah contoh jarum intraoseus. Setelah kita mengidentifikasi lokasi penusukan, kemudian kita disinfeksi lokasi penusukan, maka kita bisa segera melakukan akses intraoseus. Ini adalah caranya. Pertama, kita posisikan pasien, kemudian kita siapkan alatnya. Kita ambil jarumnya sesuai dengan usia. Kemudian kita tusukkan jarum ini dengan sudut 90 derajat terhadap tungkai pasien. Kita tusuk sampai menembus kulit, kemudian bertemu dengan tulang. Setelah jarum bertemu dengan tulang, maka kita dorong jarum ini dengan gerakan sedikit memutar sampai terasa tahanannya hilang. Bila tahanannya hilang, berarti ujung dari jarum ini sudah berada di sumsum tulang.
Kemudian kita lepas stiletnya, kita fiksasi, atau bisa juga kita melakukan intraosseous dengan intraosseous gun atau bor intraosseous. Di sini ada beberapa pilihan jarum, kita pilih sesuai dengan usianya. Kemudian kita siapkan alatnya, kita pasang jarumnya di pistol intraosseous. Kemudian kita lakukan pemasangan jarum intraosseous pada lokasi yang kita tentukan. Kalau video pertama tadi kita pasang di proximal dari tibia, yang ini contohnya adalah di distal tibia. Kita letakkan tegak lurus terhadap tulang, kemudian kita tusuk sampai menembus kulit. Setelah jarum bertemu dengan tulang, maka kita tekan pemicu dari pistol intraosseous. Kemudian setelah tekanan hilang, berarti ujung jarum bisa kita prediksi sudah berada di dalam sumsum tulang. Kemudian kita lepas stiletnya. Kemudian kita sambungkan jarum dengan cairan infus. Apa tanda bahwa jarum kita berada di sumsum tulang? Pertama adalah jarum ini bisa berdiri walaupun tidak kita pegang. Yang kedua, kalau kita aspirasi maka akan keluar cairan sumsum tulang atau darah. Dan yang ketiga, bila kita lakukan pemberian cairan melalui akses intraosseous ini, maka tidak ada pembengkakan di jaringan atau kulit sekitar. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan bolus cairan. Ada 3 metode untuk melakukan bolus cairan. Yang pertama dengan pull and push teknik, kemudian dengan pressure back, dan yang ketiga dengan gravitasi. Metode yang sangat direkomendasikan adalah pull and push teknik karena kita mampu dengan cepat memberikan cairan, dan yang kedua kita bisa melihat volume cairan yang kita butuhkan dengan lebih tepat. Caranya seperti ini. Kita sambungkan kantong infus dengan 3-way. Kemudian kita sambungkan ke pasien. Langkah pertama, kita tutup jalur ke pasien. Kita buka jalur dari kantong infus ke siring. Kemudian kita tarik sejumlah cairan untuk masuk ke siring. Setelah siring terisi penuh, kemudian kita tutup jalur yang menuju ke kantong infus. Dan kita buka jalur yang menuju pasien. Setelah itu kita bolus cairan sejumlah yang kita hitung. Kapan kita harus menghentikan terapi cairan? Pertama, bila kita menjumpai ada ronki di seluruh lapangan paru maupun penambahan ukuran hepar. Jadi selama memberikan cairan, selama melakukan bolus cairan, maka kita harus observasi dengan auskultasi apakah ada ronki, dan juga kita harus palpasi liver apakah muncul tanda-tanda hepatomegali. Pada era saat ini sudah banyak alat yang bisa menilai respon terhadap cairan, apakah dengan passive leg raising, dengan alat seperti ekokardiografi atau USG dan alat-alat yang lain. Tapi secara sederhana dengan penilaian klinis kita bisa melihat dari tanda ronki atau hepatomegali. Ini adalah terapi spesifik sesuai dengan tipe shock. Kita mengenal ada shock hipovolemik. Shock hipovolemik adalah shock yang disebabkan oleh kekurangan cairan, sehingga terapi utamanya adalah cairan. Pada shock hipovolemik yang non-hemoragik, kita bisa memberikan cairan 10-20 cc per kilo dengan kristaloid. Kita bolus selama 15-20 menit, dan kita juga bisa pertimbangkan koloid. Bila shock hipovolemiknya akibat perdarahan, selain cairan kita juga boleh melakukan transfusi sel darah merah. Untuk shock distributif, kita mengenal ada shock septik, anafilaktik, dan neurogenik. Shock septik nanti sesuai dengan algoritma shock septik yang akan saya tampilkan setelah beberapa slide berikutnya. Untuk shock anafilaktik, terapi utamanya adalah epinefrin. Kita berikan epinefrin intramuskuler dengan dosis 0,01 mg per kilo dengan perbandingan 1:1000. Kemudian kadang harus kita kombinasikan dengan kristaloid sebanyak 10-20 cc per kilo. Kemudian sebagai terapi tambahan kita juga bisa berikan inhalasi albuterol, antihistamin, kortikosteroid. Dan kalau shocknya refraktor tidak membaik dengan pemberian epinefrin intramuskuler,
maka kita bisa lakukan infus epinefrin dengan dosis 0,05 sampai 0,5 mikrogram per kilo per menit. Untuk shock neurogenik, karena penyebab gangguan neurogenik, maka kita bisa berikan vasopresor seperti golongan norepinefrin atau vasopresin, dan kadang perlu dikombinasi dengan pemberian bolus cairan. Untuk shock kardiogenik, kalau penyebabnya adalah gangguan irama, maka pertolongan pertama harus sesuai dengan algoritma gangguan irama. Kemudian kalau ini shock kardiogenik karena non-aritmia atau shock kardiogenik karena kongesti, maka terapi utamanya adalah vasoaktif, terutama inotropik. Kemudian kadang kita bisa memberikan cairan, tapi dalam jumlah yang lebih sedikit, sekitar 5-10 cc per kilo, dengan pemberian yang lebih lambat, sekitar 20-30 menit. Jadi prinsipnya adalah kita sangat berhati-hati memberikan bolus cairan pada tipe yang kardiogenik. Untuk shock obstruktif sangat tergantung dari kasusnya. Kalau shock obstruktif disebabkan karena obstruksi dari ventrikel kiri, biasanya pada penyakit jantung bawaan akibat lesi yang tergantung ductus, maka terapi utamanya adalah prostaglandin E1. Kalau shock obstruktifnya diakibatkan oleh tension pneumotorak, maka terapi utamanya adalah needle decompression atau torakostomi dengan chest tube. Kalau penyebabnya adalah tamponan dari jantung, maka terapi utamanya adalah perikardiosintesis. Dan kalau emboli paru, terapi utamanya adalah trombolitik. Jadi di samping terapi berupa cairan atau obat vasoaktif, maka ada terapi-terapi khusus tergantung dari tipe shock dan penyebabnya. Ini adalah panduan untuk shock septik seperti yang saya katakan tadi, ada algoritma khusus. Jadi prinsipnya sama, kita mengenal ada shock, kemudian kita berikan bolus cairan 20-60 cc per kilo. Kemudian bila ini shocknya refraktor cairan, maka kita harus segera memberikan vasoaktif berupa epinefrin atau norepinefrin. Epinefrin diberikan pada jenis yang shock dingin atau cold shock, kemudian norepinefrin kita berikan pada shock hangat atau warm shock. Bila tidak membaik dengan pemberian epinefrin atau norepinefrin, maka kita akan kombinasikan dengan obat yang lain, misalnya dengan levusimendan, mungkin dengan milrinon, ya. Mungkin bisa dibaca pada slide ini. Kalau kasusnya sangat berat, ya, tidak bisa membaik dengan obat-obatan vasoaktif, maka shock refractor ini perlu kita terapi dengan extracorporeal membrane oxygenation atau ECMO. Kemudian berikutnya adalah cairan apa yang harus kita gunakan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan luaran antara koloid dan kristaloid. Jadi pada kasus shock pediatrik, pada kasus malnutrisi, kasus denggi, kasus malaria, tidak ada perbedaan mortalitas antara kristaloid dan koloid. Jadi kita bisa menggunakan koloid maupun kristaloid pada pertolongan shock yang membutuhkan cairan. Namun untuk karena ketersediaannya lebih banyak pada kristaloid dengan harga yang lebih murah, maka sebagai lini pertama biasanya kita gunakan kristaloid. Ini adalah obat vasoaktif yang biasanya kita gunakan. Ada 4 kelas, yaitu kelas inotropik yang fungsinya untuk meningkatkan kontraktilitas. Contoh obatnya adalah dopamin dosis rendah, yaitu 5-10 mikrogram per kilo per menit. Epinefrin dosis rendah, yaitu 0,05 sampai 0,3 mikrogram per kilo per menit, dan dobutamin 5-20 mikrogram per kilo per menit. Kelompok kedua adalah inodilator atau fosfodiesterase inhibitor. Obat yang sering kita gunakan adalah milrinon, dosis 0,25 sampai 0,75 mikrogram per kilo per menit. Efek dari inodilator ini adalah meningkatkan kontraktilitas sekaligus menurunkan afterload atau menurunkan systemic vascular resistance. Jadi milrinon ini sangat baik pada kasus-kasus shock dingin, terutama pada kasus shock kardiogenik. Kemudian kelompok ketiga adalah vasodilator. Fungsinya adalah menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah dengan efek menurunkan systemic vascular resistance atau menurunkan afterload. Obat yang bisa kita gunakan adalah nitroglycerin atau nitroprusid. Kemudian kelompok keempat adalah vasopresor. Efeknya adalah menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah dan meningkatkan systemic vascular resistance. Obat yang sering digunakan adalah epinefrin dosis tinggi di atas 0,3 mikrogram per kilo per menit.
norepinefrin 0,05 sampai 0,5 mikrogram per kilo per menit, dan dopamin lebih dari 10 mikrogram per kilo per menit. Juga vasopresin dengan dosis 0,01 sampai 0,5 unit per kilo per jam. Sebagai ringkasan dari bahasan kita tadi, ini adalah algoritme dari tata laksana shock secara umum. Jadi langkah pertama yang paling penting adalah mengenali pasien ini mengalami shock atau penurunan perfusi. Semakin cepat kita mengenali pasien, maka prognosis pasien biasanya akan semakin baik. Bila ada shock dan ini kita yakin bukan suatu shock kardiogenik, maka kita bisa memberikan cairan sebanyak 10 sampai 40 cc per kilo. Pada beberapa kasus bisa juga sampai 60 cc per kilo. Kita evaluasi. Jika pasien tetap menunjukkan tanda-tanda shock, sementara sudah ada tanda-tanda kelebihan cairan, atau kita sudah memberikan cairan lebih dari 40 cc per kilo, maka kita anggap pasien ini mengalami shock refraktor cairan. Bila pasien mengalami shock refraktor cairan, kita nilai lagi apakah ini jenis shock dingin atau shock hangat. Jika pasien shock dingin, maka langkah berikutnya adalah pemberian inotropik. Dan kadang kita bisa berikan vasodilator bila pasien normotensif. Tapi bila pasien ini mengalami shock hangat, maka pilihan pertamanya adalah vasopresor. Kita akan evaluasi setiap setengah sampai 1 jam apakah ada perbaikan klinis. Bila tidak ada perbaikan klinis, maka kita harus melakukan titrasi obat. Bisa kita naikkan dosis inotropnya, atau kita naikkan dosis vasopresornya, atau kalau perlu kita bisa kombinasi antara beberapa obat. Misalnya pada kasus shock dingin, kita bisa kombinasi dobutamin dan milrinone misalnya. Atau pasien shock hangat, kita bisa kombinasi antara norepinefrin dengan vasopresin. Jadi tergantung kasusnya, kita bisa mengkombinasi obat atau meningkatkan dosis. Kemudian kita evaluasi, kalau kita bisa mengevaluasi laktat darah atau saturasi vena cava superior, kita akan menjadikan itu target terapi. Kemudian bila HB kurang dari 7, maka kita perlu melakukan transfusi untuk meningkatkan oksigen delivery. Inilah target terapi yang harus kita tuju pada saat kita melakukan tata laksana shock. Pertama, saturasi kalau bisa di atas 95%, denyut jantung normal sesuai dengan usia. Nah, di perifernya lemah, ya, yang awalnya lemah menjadi kuat, kemudian yang awalnya bonding menjadi tetap kuat. Jadi target kekuatan nadinya. Kemudian CRT-nya kurang dari 2 detik, warna dan suhu kulitnya menjadi kemerahan dan suhunya hangat. Tekanan darah sistolik kita usahakan lebih dari persenti 5 sesuai usia. Tingkat kesadarannya harus meningkat, ya, dan diuresisnya pada bayi dan anak kita targetkan 1,5 sampai 2 cc per kilo per jam, dan anak atau remaja sebanyak 1 cc per kilo per jam. Setelah kita stabilisasi pasien, maka jangan lupa kita harus mencari penyebab shock. Caranya adalah dengan melakukan anamnesis lengkap, pemeriksaan fisik lengkap, dan pemeriksaan penunjang lengkap. Jadi ini bisa kita lakukan pada tahap penilaian sekunder atau secondary survey. Dari anamnesis kita bisa menanyakan keluhannya dengan metode sampel, itu sign and symptom, gejalanya apa sebelum muncul shock, adakah alergi atau tidak, kemudian apakah ada obat yang sedang dikonsumsi, apakah ada penyakit terdahulu sebelum penyakit ini, kapan makan terakhir, dan kapan gejala ini mulai muncul. Kemudian pemeriksaan penunjang yang perlu kita nilai antara lain adalah darah lengkap, kultur darah atau biakan kuman, gula darah sewaktu, elektrolit, laktat, analisis gas darah, saturasi vena cava superior, kemudian ekokardiografi dan foto ronsen, baik foto ronsen dada maupun foto polos abdomen tergantung dari kasusnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.